Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Tema kita kali ini Virgo adalah magnet jodoh. Kira-kira bagaimana untuk bisa mendapatkan seseorang yang kamu cintai, ataupun mungkin nanti ada yang mencintaimu ya. Dan kalaupun kamu sudah mempunyai pasangan, bagaimana caranya supaya hubungan tetap langgeng ya. Mungkin di sini ada pesan semesta yang ingin semesta sampaikan kepada kamu untuk percintaan dan hubunganmu. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu, Virgo, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Virgo. Virgo, magnet cinta, magnet jodoh untuk Virgo. Virgo, Virgo. Apa yang ingin semesta sampaikan untukmu, Virgo? Wah, Ten of Wands. Virgo, jangan terlalu melihat casing. Virgo itu kayak macam harus ganteng, harus cantik, harus seksi, harus ini, harus itu. Ataupun mungkin kamu yang tidak pede dengan fisikmu, dengan casingmu. Biasa aja. Kalau seandainya kamu terkoneksi dengan orang-orang yang macam memperdulikan casingmu, berarti dia memang hanya mau tubuhmu, atau mungkin mau duitmu, atau hanya mau fasilitas. Contoh ya, kamu punya mobil, kamu punya rumah, ini contoh. Pada saat itu tidak ada, dia akan pergi. Ataupun mungkin kamu punya standar harus begini, harus begitu ya, harus buka matamu. Ini kayak tertutup matanya dengan beban-beban ya. Wah, harus punya ini, harus punya itu, harus begini, harus begitu. Ataupun mungkin kondisinya saya harus punya ini dulu baru nikah, saya harus punya itu dulu baru nikah, atau bagaimana. No, kalau kamu berpikiran seperti begitu, harus sukses dulu baru nikah, berarti orang itu hanya mau kesuksesan kamu, tidak mau hidup dari kamu susah. Pada saat kamu susah, dia pergi. Karena sekarang orang itu siapa yang tidak mau hidup enak? Semua mau. Tetapi apakah semua orang mau hidup susah? Pasti tidak ada yang mau susah. Tetapi akan jauh lebih baik kalau dia mau hidup bersama, tetap disuka dan duka, dan berjuang bersama. Bukan hidup susah bersamamu terus. No, siapa yang mau susah? Nggak ada. Tetapi ini berjuang loh. Ini untuk hidup, untuk berjuang aja nggak mau. Apalagi mau hidup susah bersamamu. Ini contoh. Makanya saya bilang, harus bisa lihat dari tubuhmu, hatimu. Jangan lihat dari tubuhmu, apa yang kurang pada diriku, apa yang ini, apa yang ini. No, jangan casing, lihat dari hati ya. Begitupun kamu, kalau kamu suka dia ganteng, ingat, ganteng cantik itu gak abadi, seiring usia akan keriput. Jadi seperti gitu ya. Maaf agak berisik, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu, gak usah terlalu melihat fisik dulu ya. Kalau seandainya dia sudah bersamamu dan mau hidup sehat bersamamu, olahraga untuk hidup baik, ya oke. Ini kan terkadang kamu harus memberikan yang terbaik untuk mereka. Pada saat mereka tidak memberikan yang terbaik, kamu kecewa. Kenapa? Karena kamu sudah memberikan yang terbaik. Kamu inginkan juga mereka memberikan yang terbaik. Padahal belum tentu. Padahal mereka cuma mau inginkan yang terbaik itu, tapi nggak mau memberikan. Ya. Karena apa? Dia merasa bahwa kamu sudah terbaik. Ya sudah, saya senang dong. Jadi saya nggak usah berusaha, sama santai-santai aja. Padahal kan tidak seperti begitu. Harus saling melengkapi, harus saling mengerti.
Harus saling mengimbangi. Ya. Jadi harus bisa dari kata hatimu. Kalau memang dia cocok untukmu ya silahkan perjuangkan dia. Jangan mau menuntut kesempurnaan. Berikutnya di sini ada Nine of Pentacles. Saya lihat di sini kamu kayak bingung ya. Aduh, belum ada uang, belum ada ini, belum ada itu. Ya. Bagaimana kamu mau mendapatkan uang kalau hidupmu penuh dengan kegalauan, kerisauan? Ya. Uang itu akan bisa dicari atau didapatkan atau mungkin dia akan datang kepadamu kalau kamu bahagia. Bahagia ini kan berarti otak waras, bisa berpikir jernih. Kalau otak terganggu dengan tekanan, ya anggap aja otakmu nggak bisa berpikir bagaimana bisa menghasilkan uang. Ya bingung, saya mau kerja apa Kak Ica? Kerja itu ya kerja sesuai apa yang kamu inginkan, apa yang kamu sukai. Contohnya saya suka makan, saya suka masak, ya bikin konten kek, atau buka open order apa gitu, maaf berisik ya. Sekarang tuh di dunia ini tuh tidak ada yang susah loh, apalagi teknologi sudah up. Cuman sekarang kamu mau tidak, di sini kan bicara harga diri, malu Kak Ica, saya nggak punya kemampuan, itu hanya apa ya, hanya alasan sebenarnya. Padahal kalau dibilang salah satu yang membuat kita miskin itu adalah mental. Bagaimana kamu mau hidup kaya kalau mental kamu mental miskin? Ini maaf saya bicara gini bukan berarti saya mengintimidasi Virgo ya, no. Lihat dari sisi positifnya. Ini pesan semesta untukmu. Ya. Jadi di sini tidak ada yang negatif, yang maksudnya saya kasih di sini kan ibaratkan gini. Menarik jodoh ini berarti kan kenapa jodohmu belum ada? Karena ada masalahnya. Nah ini masalahnya ini yang dibicarakan. Bukan berarti saya menjudge ya, no, saya tidak pernah menjudge, saya nggak kenal kamu yang datang ke readingan ini, berarti ada pesan yang ingin semesta sampaikan kepada kamu melalui perantara saya gitu ya. Di sini saya lihat kamu cepat tersinggung, kata orang, kata ini, kata itu, nggak usah didengar. Orang lain tuh tidak bisa membuatmu kaya. Yang bisa membuatmu kaya, yang bisa membuatmu happy, yang bisa membuatmu sukses itu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Buktikan bahwa apa yang mereka ucapkan itu salah. Tapi kan tidak, kamu diam, bingung, stres, berarti kan kamu membenarkan apa perkataan mereka. Oh iya, ternyata memang benar. Dia itu hanya seorang pecundang. Ini contoh ya. Kenapa? Karena harga diri yang terlalu tinggi. Kalau kita memang punya harga diri, tidak artinya gini, apa ya kalau dibilang kerja itu jangan pilih-pilih gitu. Bukan berarti kita merendahkan harga diri kita, no. Tapi maksudnya harga diri yang terlalu gimana gitu, yang terlalu akhirnya salah gitu. Ya, kecuali kalau kita mencuri, itu berarti menjatuhkan harga diri kita dan keluarga. Nah itu yang salah. Tapi kalau kita kerja, kenapa? Kita nguli-nguli nggak apa-apa. Yang penting tidak mencuri. Ini maksud saya seperti gitu. Bukan karena jaga image, saya malu, saya ini nanti dikatakan rendah apa. Padahal kamu tidak tahu bahwa yang kecil-kecil itu bisa menjadi bukit. Tapi terkadang kamu berpikir yang besar aja. Saya harus kerja di sini, saya harus kerja di situ, saya harus mendapatkan ini, saya harus. Jangan. Nggak usah dengar kata orang. Ya, nggak usah dengar melihat orang bicara ini bicara itu, nggak usah tersinggung. Ngapain? Kalau kita bicara tersinggung berarti kita membenarkan apa yang mereka ucapkan. Berikutnya, di sini ada Page of Pentacles ya. Saya lihat di sini kamu apa ya kalau dibilang merasa rendah diri. Ya, jangan rendah diri. Kalau rendah hati nggak apa-apa. Rendah diri ini kayak macam kurang pede. Ya, wah saya kurang kaya, saya kurang cantik, saya kurang sama seperti gini. Jangan dong. Kenapa? Saya orang miskin. Saya orang dari pendidikan yang kurang padahal mungkin bukan itu yang mereka ini ya, mereka maunya itu sama-sama berjuang, tapi kamu tuh kayak seolah-olah itu harus memberikan yang terbaik untuk mereka supaya mereka itu bisa melihatmu. Berarti kan kalau mereka suka sama kamu berarti mereka menyukai barangmu gitu, sesuatu yang kamu punya bukan dirimu. Pada saat kamu itu tidak mempunyai barang-barang itu tidak abadi, mereka akan pergi. Contoh mobil baru ya, keluaran terbaru sekarang, dia senang. Tapi pada saat mobilmu udah butut, udah lama, ada mobil baru lainnya, dia akan tergiur ke mobil baru lainnya. Kenapa? Karena dia mau yang baru, dia mau yang lux. Karena orientasinya itu. Makanya kalau kita bilang hubungan untuk langgeng, itu harus dilihat dari hati. Jangan kita minder.
Kita harus punya daya tarik tersendiri. Jangan juga cepat iri. Bukan iri ya, tapi kamu kan membandingkan dirimu dengan kekuranganmu dari kelebihan orang lain. Jadi kamu merasa kecil, padahal kamu punya potensi atau kelebihan sendiri. Ini kita bilang menarik jodoh kan, berarti kan kalau kamu nggak pede, bagaimana jodoh mau datang? Kok dia kayak nggak pede ya? Saya nggak nyaman. Jadi jodoh tuh kan lepas. Karena apa? Kamu nggak pede. Tuh, nih. Ya. Ada beberapa yang pelit. Makanya jodohnya pergi. Ada beberapa yang pelit. Wah, ini kalau kamu merasa kamu tidak pelit, berarti readingan ini bukan untukmu, karena ini kan energinya up. Jadi ini untuk kalian juga yang mungkin merasa oke, saya kurang berbagi atau saya pelit. Makanya rezekimu kadang-kadang seret juga, ataupun mungkin bahkan jodohmu pergi. Ini kalau sudah mempunyai pasangan, sudah menikah, saya lihat di sini hubungannya kandas karena masalah keuangan. Tidak ada transparansi keuangan. Tidak ada kejujuran dalam rumah tangga. Ini bicara jodoh bukan hanya untuk jomblo ya, tapi orang yang sudah berumah tangga, yang mana ya kita kan tidak tahu jodoh kita, walaupun kita sudah nikah ya, jodoh kita mungkin besok, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, atau selamanya. Kita nggak tahu jodoh kita sampai kapan. Makanya ini pembelajaran buat dirimu juga. Kamu tuh kadang-kadang tidak terbuka terhadap pasangan. Ya mungkin kamu berpikir bahwa pasanganku tuh boros atau apa. Tetapi setidaknya harus bisa ada komunikasi tentang keuangan. Jadi pasangan merasa bahwa saya ini apa? Saya ini kayak nggak dipakai aja, cuman status. Ataupun mungkin kondisinya kamu pacaran dengan pasanganmu ya, belum nikah, alasan duit. Ini contoh, berarti dia merasa saya hanya dipermainkan. Ataupun mungkin kondisinya kalau kamu baru PDKT, kamu tuh perhitungan sekali, makanya dia bilang wah ini barusan pacaran aja udah perhitungan, apalagi kalau nikah pelit amat. Itu kan kesan yang kurang bagus, makanya dia pergi. Jangan terlalu pelit, tapi jangan juga terlalu boros, sedang-sedang saja. Karena apa yang berlebihan itu tidak baik, dan apa yang kekurangan juga itu tidak baik. Berikutnya di sini harus sabar. Ingat, menikah itu bukan kompetisi. Menikah itu adalah kesiapan fisik dan mentalmu. Kalau kamu sudah siap, pasti semesta akan memberikan. Kondisinya sekarang kamu belum siap, makanya belum dikasih. Harus bisa berbenah diri, harus bisa memperbaiki diri dari pola pikir, karakter, ucapan, tindakan kamu harus bijaksana. Ucapan dan tutur kata kamu harus betul-betul penuh etika. Ya. Kalau macam contoh kamu berdoa tapi tanpa ada pelaksanaan, ya percuma aja. Nah ini yang harus kamu rubah. Bukan hanya kita bilang Tuhan tolong kasih saya jodoh, tapi kamu tidak memantaskan diri, tidak melayakkan diri. Dengan apa? Kamu mengikuti pola lama kamu, yang mana pola lama itu salah. Iya kan? Contohnya, kalau kamu mau naik kelas, tapi kamu pemalas belajar, ya sampai tua bangka juga nggak akan naik kelas, karena nggak mau belajar. Harus belajar supaya kamu tahu dan bisa mengisi soal, ujung-ujungnya kamu bisa naik kelas. Intinya kan gitu, ada perubahan. Tapi ini kan seakan-akan kayak macam, udah begini aja, sudah. Ya, menerima aku apa adanya. Yang macam Kak Ica bilang tadi. Tapi nggak ada perubahan. Ini kan menerima kamu apa adanya dalam tanda kutip. Ada beberapa yang harus kamu rubah juga dalam diri kamu. Karena itu akan menggait apa yang sesuai dengan vibrasimu atau apa yang kamu inginkan. Contohnya, kamu pikiran jahat kepada orang lain. Orang lain itu pasti akan, yang jahat-jahat itu yang akan datang kepada kamu. Kenapa? Kamu meminta, itu doamu. Apa yang kamu pikirkan itu adalah doa. Apa yang kamu ucapkan itu adalah doa. Jadi hati-hati dalam berpikir dan berucap. Apalagi kalau kamu sudah bertindak, itu sudah karma tuh. Ya. Harus sabar. Jangan bilang, aduh saya nih merasa mungkin karena saya ini jelek sekali sampai saya belum menikah-nikah. Oh, jangan seperti begitu. Jangan merasa rendah diri. Jangan merasa rendah hati. Oke, rendah diri no. Ya, harus pede. Ingat, kamu punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Kamu jangan minder. Bagaimana kamu nggak pede? Kalau kamu nggak pede, ya orang-orang pasti kok dia kayak gimana ya? Nggak menarik gitu loh. Iya kan? Bagaimana orang mau melihat kamu kalau kamu nggak pede? Paling dia ilfil malah. Karena kamu merasa karena kamu terfokus pada kekuranganmu. Oke, berikutnya ada Four of Cups. Ya, sabar, menanti. Ya, harus tenang. Jangan gegabah. Ya, jangan juga asal comot-comot. Kalau bisa kamu
mengambil orang tuh dari sisi pertemanan. Jangan hanya oke, saya mau punya pacar, tapi kalau nggak beres-beres akhirnya ujung-ujungnya kamu sakit hati. Karena di sini ada luka batin yang belum terselesaikan atau belum sembuh. Masih oke, saya sudah memaafkan kamu, tapi hati tidak. Makanya kamu menutup orang lain untuk datang ke hidupmu. Makanya saya bilang kepada klien biasanya ya, kalau kamu mau menarik jodoh yang tepat itu adalah dari pertemanan dulu. Kamu udah tahu siapa orangnya, kamu sudah tahu karakternya. Karena dari pertemanan kan, bukan 1-2 hari berteman ya, tapi bertahun-tahun. Ya mungkin 1-2 tahun lah. Supaya pada pas saat pacaran ya sudah tinggal membangun chemistry, bukan mau lihat lagi sisi topeng dia ataupun sifat karakter dia. No. Jangan sampai sudah pacaran putus, akhirnya bekas lagi. Tapi kalau pertemanan ya, terus tiba-tiba kamu nggak suka, ya sudah, berteman aja, tetap masih berteman. Intinya kan gitu. Dan kalau luka batin ya harus disembuhkan, bukan hanya dibiarkan, diingat-ingat terus. Ya itu anggap aja kamu menarik orang yang sama masuk dalam hidupmu kembali, walaupun orangnya berbeda. Karakternya bukan orang yang sama, maksudnya orang yang karakternya sama dengan orang masa lalu yang ada di hatimu, yang mana kamu pendam itu, yang mana ada luka batin itu. Jadi jangan salahkan siapapun kalau kok siklusnya kok gitu-gitu ya. Orang selalu menyakiti saya Kak Ica, padahal saya sudah berbuat baik karena kamu minta. Kenapa Kak? Kan hatimu macam mengingat-ingat dia. Rasa dendam, rasa benci itu kan berarti menyimpan. Menyimpan itu dalam tanda kutip meminta. Karena tidak dilepaskan, tidak disembuhkan. Ibaratkan kalau penyakit ya belum sembuh. Makanya kalau kita bilang harus penyembuhan, harus betul-betul minum obat itu total gitu, penyembuhan total, bukan setengah-setengah. Otomatis penyakitnya balik lagi. Nah itu sama seperti energi, dia akan menarik orang yang karakternya sama dengan orang-orang yang sama seperti dirimu pernah disakiti dulu. Ini kalau seandainya kamu pernah tersakiti atau ada luka batin. Tapi kalau hidupmu happy, orang happy yang akan datang. Karena apa? Energi, dia akan menarik itu. Karena itu doamu. Ya. Berikutnya, kalau marah itu jangan jangan pedas. Kamu tuh Virgo kalau bicaranya tuh langsung, kamu tuh pendiam, orangnya agamais, terus orangnya juga kalau dibilang ya penuh dengan kesabaran. Tapi ada beberapa Virgo yang kalau bicaranya tuh langsung ketas-ketus dan langsung meledak-meledak, ataupun langsung pedas. Ya pelan tapi pedas. Ini ada yang nggak suka dan dia trauma dengan kata-kata yang menyakitkan. Ada beberapa, tapi ada juga yang lembut ya, karena tidak semuanya. Karena di sini saya lihat energinya 50-50. Jadi kalau kamu merasa bahwa wah saya terlalu kejam dalam ucapan, ya kamu rubah supaya orang nyaman. Kan kita hidup itu kan mau kenyamanan, bukan hidup yang menderita, susah, stres. Dimana harus ada chemistry, harus nyaman. Kalau nggak nyaman ngapain? Kita kan hidup bahagia. Makanya tuh kadang-kadang ada yang belum apa-apa udah putus. Kenapa? Karena merasa tidak nyaman, atau bahkan kamu yang merasa tidak nyaman dan kamu minta putus. Oke, berikutnya di sini harus bisa mengerti kekurangan dan kelebihan. Dan ingat, manusia itu tidak sempurna. Jadi kalau dia punya kekurangan di sini, ya berarti Tuhan itu memberikan kelebihan dari dirimu yang bisa menutupi kekurangannya, dan sebaliknya dia bisa menutupi kekurangan kamu dari kelebihannya. Jadi jangan meminta kesempurnaan, karena sempurna itu dimana antara kamu dan dia baru sempurna. Kamu punya kekurangan ditutupi oleh kelebihannya, dan begitu pun sebaliknya. Jadi kalau kamu minta sempurna dari dirinya semua, nggak bisa. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Yang sempurna adalah semesta, Tuhan. Dan kamu pun bisa menjadi sempurna kalau kalian bersatu dengan kekompakan, saling mengerti, saling mengimbangi, saling menopang ya. Jadi seperti gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya. Jadi yang ingin semesta sampaikan kepadamu, cintai dirimu apa adanya, jangan hanya lihat casing dari orang itu ya. Tampilkan dirimu yang seutuhnya, yang terbaik ya. Dan fokus pada pencapaianmu. Jangan pernah menyesal. Ingat, semua yang terjadi pada dirimu itu adalah semuanya baik, semua ada hikmah di balik itu ya. Jangan pernah merasa sendiri, semesta ada untukmu.
dan melindungimu. Oke, mungkin itu yang bisa saya rindikan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.